Shalom, damai di hati, terpujilah Kristus Tuhan kita, Allah yang hidup. Kita bersyukur di hari ini berjumpa bersama program harian Gereja Masih Injil Minahasa yang tetap terus memberitakan akan kebenaran firman-Nya yang hidup, yang menguatkan, yang meneguhkan iman percaya kita. Sebab Dia Tuhan Allah yang menjadikan kita begitu indah dan begitu mulia. Oleh karena itu mari kita menggunakan setiap talenta yang kita miliki untuk memuliakan nama Tuhan. Karena Dia Allah kita, Allah yang memberikan kasih setia bagi kita semua. Mari kita puji dan muliakan nama Tuhan Allah kita. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sungguh bersyukur kita boleh ada di hari Jumat ini. Dan di hari ini marilah kita merenungkan firman Tuhan. Marilah berdoa. Tak terkatakan betapa besar kasih setia-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa. Sungguh Engkau mengasihi kami dengan cinta kasih-Mu yang sempurna. Pagi hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Dan ajar kami lewat firman-Mu ini Tuhan, sehingga kehidupan kami berkenan di hadapan-Mu dengan tetap melakukan firman-Mu dalam kehidupan ini. Kami sungguh membutuhkan Engkau, dan kami tidak bisa melakukan apa-apa selain dengan tuntunan tangan kasih-Mu. Tolonglah kami semua ya Tuhan, dan biarlah dengan karunia-karunia rohani yang Kau berikan kepada kami boleh melakukan tugas kerja kami dengan sebagaimana mestinya.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, marilah membaca Alkitab dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 27 sampai ayat yang ke-30 yang berbunyi begini. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Allah telah menetapkan dalam gereja, pertama para rasul, kedua para nabi, ketiga para pengajar. Selanjutnya mereka yang berkarunia untuk membuat mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berbicara dalam berbagai jenis bahasa lidah. Apakah mereka semua rasul, atau nabi, atau pengajar? Apakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa lidah, atau untuk menafsirkan bahasa lidah? Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini kita belajar bagaimana menggunakan karunia yang Tuhan Allah berikan kepada kita itu dengan bijaksana. Apa yang dimaksud dengan karunia? Karunia adalah kemurahan, karunia adalah berkat yang diberikan kepada setiap orang yang mengaku percaya kepada Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Karunia dalam bentuk manifestasi adalah suatu kemampuan yang diberikan Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus kepada setiap orang percaya, sekali lagi dikatakan untuk apa? Untuk dapat melakukan tugas kerjanya. Satu keunikan yang terdapat di tengah-tengah jemaat Korintus ketika mereka ada di kota Korintus. Saudara-saudara, kita tahu bahwa kota Korintus adalah kota yang mendapatkan cap atau label yang tidak baik. Karena apa? Karena di sana ternyata ada satu kuil di mana orang-orang Yunani, di mana orang-orang yang ada di Korintus, di mana orang-orang yang tinggal di situ, saudara-saudara melakukan suatu penyembahan kepada Dewi Aphrodite, yaitu Dewi Cinta. Nah, di tengah-tengah kuil itu ada sekitar kurang lebih 1.000 orang pelacur ada di dalamnya dan mereka beraktivitas. Tetapi hal lain juga yang ada di kota Korintus, karena kota Korintus adalah kota pelabuhan, maka perekonomiannya berjalan dengan baik. Nah, di tengah-tengah kota Korintus ini terdapat kepelbagaian, terdapat keanekaragaman, terdapat berbagai macam manusia di dalamnya. Nah, dalam kepelbagaian ini, saudara-saudara, orang-orang atau jemaat Korintus ada di dalamnya. Dalam keadaan di mana mereka ada di tengah-tengah jemaat, mereka juga memiliki karunia-karunia yang Tuhan berikan. Tetapi di sini Rasul Paulus mau mengingatkan kepada setiap anggota jemaat yang memiliki karunia khusus yang diberikan secara khusus kepada mereka, agar supaya boleh menggunakannya itu dengan bijaksana. Jangan salah untuk menggunakan karunia itu. Jangan salah menempatkan diri. Jangan salah untuk mengatasnamakan pelayanan itu adalah milik sendiri. Demikian juga dengan kita saat ini. Kita ada dalam karunia-karunia. Karunia manifestasi yang secara khusus diberikan Tuhan Allah kepada kita untuk menunjang pelayanan kita di tempat di mana kita berkarya. Gunakanlah itu dengan sebaik-baiknya. Jangan memandang bahwa itu adalah milik kita sendiri. Karena kita juga tahu, kita juga sadar bahwa itu adalah milik Tuhan. Pergunakanlah itu dengan sebaik-baiknya kepada orang-orang yang Tuhan tunjuk, yang Tuhan pilih, di mana kita harus berkarya melalui mereka. Tetap ada dalam kerendahan hati, saudara-saudara, jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Karunia-karunia rohani yang ada pada kita semata-mata untuk menunjang tugas kerja kita sebagai alat kesaksian bagi Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Mari berdoa. Karunia-karunia rohani Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Dan biarlah kami senantiasa ada di hadapan-Mu, merendahkan diri di hadapan-Mu, dan menerima itu dengan sukacita iman. Ketika Engkau memberi, maka kami pun menerima. Dan ketika kami pun menerima, kami pun akan melaksanakan tugas kerja kami dalam kewibawaan, kepelayanan yang Kau lekatkan kepada kami. Kami mau melakukan itu dengan penuh sukacita iman. Kiranya karunia-karunia rohani yang Kau berikan kepada kami boleh memberi manfaat, boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang diperjumpakan dengan kami. Terima kasih Bapa di surga, ini doa sembah sujud kami yang kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.